saudara-saudari jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama beribadah walaupun harus beribadah mandiri di rumah masing-masing. Mari kita akan menyiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan yang Maha Kasih dengan berdoa dulu. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Yesus Kristus, dan Penghibur kita Roh Kudus, hadir dan memimpin ibadah kita dari awal sampai akhir. Amin. Mari Bapak Ibu kita mulai ibadah kita dengan menaikkan bersama-sama pujian PPK nomor 10. Kita memuji kebesaran kepada Allah Tritunggal. Hormat bagi Allah Bapa. Masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, terpuji Engkau. Pada pagi hari ini Tuhan, kembali Engkau memberikan kesempatan untuk kami boleh datang menghadap hadirat Tuhan. Kami bersyukur untuk hari-hari yang boleh kami lalui. Kami bersyukur buat kesehatan yang Tuhan beri sehingga kami boleh melakukan segala aktivitas kami. Dan saat ini Tuhan, kami ingin merendahkan hati kami untuk tunduk dan taat di hadapan Tuhan dengan bersama-sama beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau pimpin ibadah kami dari awal hingga selesai, sehingga semua yang kami lakukan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan kembali naikkan pujian dari PPK nomor 186 ke tempat yang tertinggilah.
Kita akan bersama-sama membaca ayat Mas. Ayat Mas pada pagi hari ini diambil di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 28. Kita baca bersama-sama Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Amin. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Hon Andreas. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Sungguh
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan yang saat ini sedang berada di rumah, saya mengucapkan selamat pagi, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita membaca, mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa, mohon pimpinan pertolongan Tuhan. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan saat ini kami kembali datang di dalam ibadah mandiri. Kami akan membaca, mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong setiap kami mengerti apa yang kami dengar, biar kami diberi kekuatan untuk melakukan firman di dalam kehidupan keseharian kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saya mengajak kita melihat satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus pasal 10 ayat 13 hingga ayat yang ke-16. Markus pasal 10 ayat 13 hingga 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu saudara sekalian. Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16, demikian bunyi kitab suci. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, setiap tanggal 1 Juni merupakan tanggal yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena pada tanggal 1 Juni 1945 silam, Pancasila dijadikan sebagai dasar negara. Oleh karenanya, sejak tahun 2017 sampai hari ini, tanggal 1 Juni resmi menjadi hari libur nasional untuk memperingati hari lahirnya Pancasila. Selain peringatan lahirnya Pancasila, tanggal 1 Juni juga diperingati sebagai Hari Anak Internasional atau Children's Day. Oleh karena itu, dalam suasana peringatan Hari Anak atau Children's Day, maka khotbah minggu ini berkenaan dengan anak-anak. Berbicara tentang anak-anak, saya yakin setiap orang pasti pernah menjadi anak-anak, dan tidak ada orang yang lahir langsung menjadi tua. Oleh karenanya, semua orang pasti merasakan betapa menyenangkannya hidup sebagai anak-anak. Sekian tahun yang lalu, di saat masih anak-anak, saya mendapatkan ruang yang cukup banyak untuk merasakan kasih sayang dari kedua orang tua. Meskipun kami termasuk keluarga besar, namun kami semua memperoleh kasih sayang yang sama dari papa dan mama. Akan tetapi di zaman ini sepertinya semuanya sudah berubah. Sehingga salah satu tantangan besar bagi keluarga adalah perjumpaan pribadi antara orang tua dan anak. Ada orang tua yang sangat sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak ada waktu yang cukup berjumpa secara pribadi dengan anak-anaknya. Orang tua hanya berkomunikasi melalui WA, melalui telepon, paling melalui video call. Oleh karena itu jangan heran apabila anak-anak lebih akrab dengan barang-barang berteknologi tinggi seperti smartphone daripada dengan orang tuanya. Padahal perjumpaan itu sangat perlu, dan itu tidak tergantikan oleh WA. Itu tidak tergantikan oleh telepon. Itu tidak tergantikan oleh video call.
Nah, situasi seperti itu bisa memicu renggangnya hubungan orang tua dan anak. Barangkali salah satu dampak baik dengan adanya virus corona yang memaksa orang tua untuk stay at home adalah dapat membuat hubungan orang tua anak menjadi akrab. Dengan adanya banyak waktu di rumah bisa dimanfaatkan untuk membangun hubungan erat antara orang tua dengan anak. Bapak Ibu sekalian, saya perhatikan sepertinya kehidupan keluarga di zaman modern seperti sekarang ini semakin hari semakin bergeser ke arah yang salah. Oleh karena itu bukan hal yang mengejutkan kalau di zaman ini kita sering mendengar ada banyak kasus mengerikan terjadi di dalam lingkungan keluarga, dan yang menjadi korban adalah anak-anak. Kita semua tahu bahwa sejak dulu sampai sekarang anak-anak dianggap sebagai makhluk yang lemah. Memang anak-anak belum memiliki kekuatan setangguh orang dewasa. Memang anak-anak belum memiliki keberanian sebesar orang tua. Mereka belum memiliki pengetahuan sebanyak kita. Mereka belum memiliki pengalaman sekaya kita. Kelemahan-kelemahan yang ada pada diri anak menyebabkan mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan orang-orang dewasa, sehingga ada banyak anak-anak yang menjadi korban kekejaman dan kesewenang-wenangan orang-orang dewasa. Kalau kita mau jujur, kadangkala sebagai orang tua kita sering menggunakan kuasa untuk menekan anak. Di zaman ini ada banyak orang tua yang stres akibat beratnya beban kehidupan, dan yang menjadi sasaran adalah anak-anak. Anak-anak yang masih lemah itu merupakan sasaran empuk untuk menerima semua kekesalan dan kekecewaan orang tua. Bisakah kita membayangkan akan jadi apa anak-anak yang selama bertahun-tahun hanya menjadi tumpuan kekesalan dan kekecewaan orang tua? Bapak Ibu saudara-saudari yang kasih Tuhan, hari ini dalam suasana peringatan Hari Anak Internasional, saya mengajak kita semua untuk mengingat kembali peran dan tanggung jawab kita sebagai orang tua terhadap anak. Sebagai orang tua Kristen, kita semua pasti mengharapkan anak-anak bertumbuh dengan perkembangan rohani yang baik. Kita ingin anak-anak memiliki budi pekerti yang luhur. Kita ingin anak-anak memiliki ketaatan dan kecintaan kepada Tuhan. Kalau itu yang menjadi keinginan, kalau itu yang menjadi harapan dambaan kita, maka pertanyaannya adalah, apakah kita sebagai orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin mendekatkan anak-anak kita kepada Tuhan? Seorang pujangga bernama Khalil Gibran dalam puisinya mengatakan bahwa anak bukan hanya milik orang tua tetapi juga milik Tuhan. Oleh karena itu merupakan tanggung jawab orang tua untuk menciptakan suasana yang baik bagi pertumbuhan rohani dan anak-anak, dan memperkenalkan Kristus kepada anak-anak. Sebagai orang tua, kita tidak hanya harus memenuhi kebutuhan jasmani anak-anak, tetapi kita juga harus memenuhi kebutuhan rohani anak-anak. Tanggung jawab seperti inilah yang mendorong para orang tua, sebagaimana dicatat dalam Markus pasal 10 ayat 13 dan 14, membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Tindakan ini menggambarkan bahwa para orang tua memiliki kesadaran akan tanggung jawab terhadap pertumbuhan iman anak-anak dan membawa anak-anak datang kepada Kristus. Apa yang dilakukan oleh para orang tua saat itu dengan membawa anak-anak kepada Yesus merupakan tindakan yang berani. Kenapa? Karena pada masa itu anak-anak tidak begitu dihargai seperti halnya orang dewasa. Sepertinya para orang tua waktu itu sudah siap menanggung resiko apabila ada hal yang menjadi halang
pada saat mereka membawa anak-anak mereka kepada Yesus. Benar saja, baru beberapa saat mendekati Yesus, para murid memarahi para orang tua dan anak-anak. Kata memarahi menunjukkan betapa para murid tidak suka dengan hadirnya anak-anak di sekitar mereka. Dari kejadian ini sangat mungkin para murid menganggap anak-anak bukan sesuatu yang penting untuk diperhatikan. Namun Tuhan Yesus marah dengan sikap para murid dan dia berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti merekalah yang empunya kerajaan surga. Sebagai orang tua, kita harus menyadari bahwa ada banyak hal yang dapat menghalangi jalan anak-anak untuk bertemu dengan Kristus. Di tengah era globalisasi seperti sekarang ini, mengasuh, merawat, membesarkan dan mendidik anak bukan pekerjaan yang mudah. Sebagai orang tua, kita harus berhadapan dengan berbagai faktor yang bisa mempengaruhi proses itu. Salah satu faktor yang berpengaruh besar kepada tumbuh kembang anak adalah faktor lingkungan. Oleh karenanya, cara yang paling mujarab untuk bisa mengisolasi anak dari dampak buruk lingkungan adalah dengan sedini mungkin membawa mereka datang kepada Kristus. Sekali lagi saya mau katakan bahwa mengasuh, merawat, membesarkan dan mendidik anak bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan soal pakaian, tidak hanya soal makan dan minum, bukan hanya berkenaan memasukkan anak-anak ke sekolah favorit atau memenuhi mereka dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Tetapi kebutuhan yang paling utama, kebutuhan yang paling mendasar sesuai firman Tuhan adalah membawa anak-anak kepada Kristus. Tuhan Yesus berkata, biarkan anak-anak itu, jangan menghalang-halang mereka datang kepadaku. Kata biarkan di sini bukan berarti melepas anak-anak begitu saja. Tetapi kata biarkan maknanya adalah membawa seterusnya. Dengan demikian, orang-orang yang belum pernah membawa anak-anak kepada Tuhan diperintahkan untuk mulai membawa anak-anak mereka kepada Tuhan. Dan perbuatan membawa anak-anak kepada Kristus harus terus-menerus dilakukan. Demikian juga dengan orang yang sudah membawa anak-anak mereka kepada Tuhan harus terus-menerus melakukannya. Perintah untuk membawa anak-anak kepada Tuhan Yesus bukan hanya berlaku bagi orang tua, tetapi perintah ini berlaku bagi semua orang. Maksudnya apa? Maksudnya membawa anak-anak kepada Tuhan bukan hanya tugas tanggung jawab orang tua atau guru sekolah minggu, tetapi ini merupakan tugas tanggung jawab semua pihak. Membawa anak-anak kepada Tuhan bukan hanya sekedar membawa mereka beribadah pada hari Minggu dengan menitipkan anak-anak di kelas sekolah minggu. Membawa anak-anak yang dimaksud adalah setiap saat orang harus menuntun anak-anak mengenal, mengasihi Tuhan, serta mengasihi sesama sejak mereka masih kecil. Baik dengan cara mendidik mereka untuk memiliki kehidupan saat teduh dengan membaca Alkitab, maupun mendidik mereka untuk memiliki kehidupan doa. Sejak dini, anak-anak sudah harus diajarkan untuk melakukan apa yang difirmankan. Firman Tuhan harus menjadi pedoman dalam kehidupan anak-anak sampai mereka dewasa, bahkan sampai mereka berpulang kembali kepada Bapa. Nah, sebagai orang tua Kristen, bersikaplah seperti para orang tua yang ditulis dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13, di mana mereka membawa anak-anak kepada Yesus agar Tuhan menumpangkan tangannya ke atas mereka. Menumpangkan tangan di sini berbicara soal berkat, agar Tuhan Yesus memberkati, menyertai kehidupan
anak-anak. Jangan menjadi orang-orang yang menghalangi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Bukankah di masa sekarang ada banyak contoh di mana orang tua memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya kepada anak-anak. Padahal tindakan itu justru menjadi tembok penghalang bagi anak-anak untuk datang kepada Tuhan. Tindakan orang tua maupun orang dewasa yang tidak membawa anak-anak kepada Tuhan bisa dibilang merupakan tindakan yang kejam, karena hidup anak-anak akan terjerumus dalam dasar jurang yang paling dalam. Di zaman ini ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya bermain tanpa mengenal waktu. Ada orang tua yang membiarkan anak-anaknya terus bermain smartphone. Padahal kegiatan itu kelamaan akan membuat mereka tidak bisa bersosialisasi dan mendorong anak-anak bersifat tertutup. Ada orang tua yang ingin anak-anaknya menghabiskan waktu dengan mengikuti kursus ini, kursus itu, les ini, les itu, sampai anak-anak menjadi stres. Tanpa disadari, banyak orang tua yang membiarkan bahkan mengajarkan anak-anak mereka melakukan hal-hal yang buruk, seperti membiarkan anak-anak untuk tetap tinggal di rumah menonton acara kartun ketimbang membawa mereka ke gereja pada hari Minggu. Parahnya lagi, ada banyak orang tua yang justru diatur oleh anak, bukan orang tua yang mengatur anak. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, bukannya tidak boleh anak-anak main smartphone, tidak boleh main game, bukannya tidak boleh anak-anak menonton televisi, bukannya tidak boleh anak-anak bermain dengan teman-teman, bukannya tidak boleh anak-anak mendapatkan pendidikan yang layak untuk masa depan mereka. Namun yang sering kali dilupakan oleh orang tua adalah membawa anak-anak datang kepada Kristus. Saya mau katakan bahwa membawa anak-anak kepada Kristus merupakan hal yang teramat sangat penting. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kasih Tuhan, melalui apa yang ditulis dalam Injil Markus pasal 10, khususnya ayat 14, Tuhan Yesus mengingatkan orang-orang tua bahwa anak-anak adalah sosok yang lemah, sosok yang rentan terhadap serangan si jahat. Baik itu ajaran-ajaran yang menyimpang, perkataan-perkataan yang tidak baik, emosi yang tidak terkontrol, pergaulan yang salah, perbuatan-perbuatan yang menyimpang, ketidakdisiplinan, pemberontakan, dan lain sebagainya. Orang tua menghendaki anak-anak tidak nakal, tetapi kenyataan yang terjadi justru sebaliknya. Tanpa disengaja, orang tua justru menyebabkan anaknya menjadi nakal. Oleh karenanya saya mau mengatakan bahwa membawa anak-anak kepada Kristus menjadi obat paling dahsyat, obat paling manjur untuk membentuk anak-anak menjadi anak-anak yang maju dan anak-anak yang berkenan di mata Tuhan. Akhir kata, saya mengucapkan selamat Hari Anak, Happy Children Day. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, di saat suasana peringatan Hari Anak sedunia, kami boleh belajar dan diajar oleh kebenaran firman melalui Injil Markus pasal yang ke-10 ayat 13 hingga ayat ke-16. Biar kami sebagai orang tua punya tugas tanggung jawab peran untuk membawa anak-anak kami mengenal Kristus sejak usia dini. Berkati para orang tua, berkati anak-anak sekalian, biar Tuhan memimpin memelihara mereka semua. Terpuji namamu, di dalam Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan. Berbahagia bagi kita yang telah mendengar dan melakukan firman itu dalam kehidupan kita sehari-hari.
Selanjutnya kita akan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini dengan menaikkan pujian kepada Allah Tritunggal, pujian doksologi. Kemudian kita akan menerima berkat dari hambanya dan kita sambut dengan pujian. Amin, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sidang jemaat yang ada di rumah, arahkan hati, pikiran, dan hidupmu, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai sekarang seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Rangkaian ibadah pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.